Cuma 2 kali juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di pertemuan yang kedua ini masih pada perubahan materi dan pemisahan campuran. Kompetensi dasar untuk pembelajaran ini menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan definisi materi, yang kedua, menjelaskan sifat materi, yang ketiga, menjelaskan perubahan materi, yang keempat, mengidentifikasi perubahan materi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep materi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat materi secara fisika dan kimia. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan sifat materi ke dalam perubahan fisika dan kimia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan perubahan materi secara fisika dan kimia. Yang kelima, siswa dapat mengelompokkan perubahan materi ke dalam perubahan fisika dan kimia. Yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi perubahan yang menyertai perubahan kimia atau reaksi kimia. Alam semesta ini seyogyanya terdiri atas 2 dunia. Yang pertama dunia materi, yang kedua dunia energi. Materi ini merupakan penyusun segala macam benda. Sedangkan energi merupakan segala sesuatu yang menyertai perubahan materi. Apa itu materi? Materi memiliki massa dan juga menempati ruang atau volume. Jadi, materi dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hampir segala yang ada di sekitar kita termasuk ke dalam materi. Apa contoh dari materi ini? Contohnya buku, pena, kursi, piring, gelas, rumah. Di mana semua benda-benda ini memiliki massa juga menempati ruang. Wujud materi. Materi ini ada berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan juga ada yang berwujud gas. Pertama, materi yang berwujud padat. Adapun ciri-cirinya tidak dapat berpindah tempat atau bergerak sendiri. Yang kedua, massa dan volumenya tetap. Yang ketiga, bentuknya tetap. Contoh, kayu, batu, lemari. Materi yang berwujud cair, ciri-cirinya dapat bergerak atau mengalir. Volume tetap, bentuk tidak tetap atau mengikuti wadah. Contoh, cuka, bensin, air mineral, sirup. Wujud materi yang berwujud gas, ciri-cirinya dapat bergerak atau menyebar ke segala arah. Volumenya tidak tetap, bentuknya juga tidak tetap. Contoh, gas LPG, gas oksigen, gas nitrogen, dan lain-lain. Sifat materi. Jika kita lihat dari sudut pandang berdasarkan jumlah materi, sifat materi ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sifat intensif dan juga ada sifat ekstensif. Jika kita lihat dari sudut pandang berdasarkan pada perubahan materi, sifat materi ini juga dibagi menjadi 2. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Yang pertama kita bahas sifat intensif. Apa itu sifat intensif? Sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contoh, warna, rasa, bau, massa jenis, titik leleh, dan titik didih. Sifat ekstensif. Apa itu sifat ekstensif? Sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Contoh, massa jenis, volume. Sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Sifat materi yang dapat diamati langsung dengan alat indera. Contoh, warna, bau, rasa, bentuk, wujud, berat jenis. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat materi yang dapat diamati setelah materi tersebut mengalami perubahan. Contoh, mudah tidaknya zat berkarat, terbakar, beracun, membusuk.
Perubahan materi dibagi menjadi dua. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisis. Contoh, lilin yang meleleh, es yang mencair. Perubahan kimia, perubahan materi yang menghasilkan zat baru, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat kimia. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, kayu dibakar, besi berkarat. Contoh perubahan fisika. Perubahan fisika karena perubahan wujud, contohnya es mencair. Perubahan fisika karena perubahan bentuk, contoh kayu dipotong-potong jadi kursi atau meja. Contoh perubahan fisika karena perubahan ukuran, contoh beras digiling jadi tepung beras. Perubahan fisika karena perubahan volume, contoh raksa yang akan memuai saat menyentuh benda bersuhu tinggi. Perubahan fisika karena perubahan bentuk energi, contoh perubahan energi listrik yang terjadi pada kipas maupun lampu. Perubahan fisika karena pelarutan, contoh garam menjadi larutan garam. Contoh perubahan kimia. Perubahan kimia karena pembakaran, contoh kayu dibakar jadi arang. Perubahan kimia karena korosi atau perkaratan, contoh besi berkarat. Perubahan kimia karena pembusukan, contoh buah dan sayur yang membusuk. Perubahan kimia karena peragian, contoh pembuatan tempe. Perubahan kimia karena fotosintesis, contoh proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Adapun yang menandai terjadinya reaksi kimia, yang pertama terjadinya perubahan warna, yang kedua terjadinya perubahan suhu, yang ketiga terjadinya atau terbentuknya endapan, yang keempat terbentuknya gas. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ataupun volume. Contoh, buku, tas, pena, rumah, dan lain-lain. Wujud materi tadi dibagi menjadi tiga. Ada wujud padat, contoh kayu, batu, besi. Ada berwujud cair, contoh minyak, sirup, bensin. Ada yang berwujud gas, contoh LPG, gas hidrogen, dan gas oksigen. Sifat materi tadi ada dibagi menjadi dua. Jika kita lihat berdasarkan jumlah partikel penyusunnya, ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif. Terus juga ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Perubahan materi dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Dan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, ada terjadinya perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya endapan, dan terbentuknya gas. Nah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah pembelajaran ini, Ibu ingin mengukur sejauh mana kemampuan kamu dalam memahami pembelajaran ini, maka Ibu ingin memberikan latihan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan materi, sifat intensif, sifat ekstensif, sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Yang kedua, tulis 10 contoh materi yang ada di sekitar kamu, selain yang Ibu contohkan tadi. Yang ketiga, tulis masing-masing 10 contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, selain yang Ibu contohkan tadi. Yang keempat, tulis ciri-ciri yang dapat menyertai terjadinya reaksi kimia. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.